Selamat pagi, Nak. Selamat pagi Bu Cindy. Iya, ini benar ya saya sekarang terhubung dengan Cynthia ya? Iya Bu, benar saya Cindy yang kemarin Bu mengembui latakan di mulutku anjing. Udah aku bilang gak bisa aku Ngerti tengok tadi mukamu bilang. Lundi. Jadi Kayak muka si gimana? Ces, kayak muka si Rena aku tengok mukamu. Terlalu dekat sama Tami. Oke 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 oke. Terakhir kalinya, terakhir. Hmm. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi Bu Cindy. Eh, ini benar ya saya sekarang terhubung dengan Cynthia ya? Iya Bu, benar saya Cynthia yang kemarin menghubungi Bu lewat WhatsApp. Oh, seperti itu. Iya, Ibu hanya memastikan saja, takutnya nanti salah orang. Eh, ini Ibu bisa panggil nama nama kamu siapa? Manggil Tia atau Cynthia? Panggil dia aja Bu biar lebih gampang Bu. Oh, Tia ya. Oke, saya panggil Tia ya. Ya. Gimana Tia kabarnya hari ini? Sehat kan? Puji Tuhan kabar baik Bu. Ibu gimana hari ini? Oh ya, puji Tuhan. Saya juga kabar baik hari ini. Kamu sekarang kelas berapa? Sekarang saya kelas 11 Bu, saya sekolah di SMA Negeri 1 Pangururan. Oh, di SMA Negeri 1 Pangururan ya. Saya juga dulu alumni dari situ tahun 2019. Oh gitu ya Bu, wah beruntung sekali saya bertemu dengan satu alma mater. Iya, kebetulan ya. Eh, Gimana di sekolah? Sudah melakukan pembelajaran luring atau masih daring? Untuk saat ini sih Bu, ya masih campuran gitu, kadang luring, terkadang juga daring, misalkan dalam 1 minggu 3 kali pertemuan luring nih, terus 3 minggu lagi pertemuan daring. Oh, gitu. Jadi belum sepenuhnya luring ya? Iya bener Bu, Oh, iya. Gimana di kelas 11-nya ini, lancar ya proses pembelajarannya? ya bisa dibilang begitu sih Bu, meskipun memang ada beberapa kendala, cuman di kendala di sekolah tapi pastinya harus bisa mengontrol konsentrasi Bu. Iya, benar. Eh, Memangnya kamu di sekolah punya masalah-masalah atau gimana gitu? Ya, pasti punya masalah, Bu, tapi saya nggak pernah membesar-besarkan masalah tersebut. Saya biarin aja berlalu, tapi nanti masalah selesai juga, Bu. Oh, hebat ya kamu ya, Tia ya, bisa mengontrol emosi kamu dengan baik, kamu bisa eh, memilah-milah dan kamu bisa eh, mengatur kondisi kamu agar tetap fokus untuk belajar meskipun ada kendala-kendala ya. Ya, kira-kira seperti itulah, Ibu. Eee, oh ya ini, sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling atau belum? Atau ini konseling pertama kamu? Saya sudah pernah mengikuti konseling, tapi sudah lama sih, Bu. Kalau nggak salah, waktu kelas 9 dengan konselor yang lain, tapi saya ikutin sampai selesai, Bu. Oh sudah cukup lama ya? Sekarang kelas, 2 SMA tuh, sekitar 2 tahun yang lalu lah ya. Mmm, Maaf, Bu, saya sudah jadi lupa, Bu. jadi kamu berarti masih masih paham atau sudah lupa tentang prosedur-prosedur selama konseling? Ya, kalau mungkin saya sudah tidak terlalu ingat lagi, Bu, soalnya kan sudah lama, mungkin sudah beberapa tahun lalu. Oh gitu, ya nggak apa-apa, di sini Ibu akan jelaskan ya. Ya Baik, Bu, jadi terima kasih. iya. Nah, jadi di sini dalam proses konseling kita kali ini, saya sebagai konselor dan kamu sebagai konseli. Nah, di sini tugas saya itu membantu kamu untuk menyelesaikan atau menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu alamin. Nah, jadi kita di sini berkolaborasi untuk menemukan jalan keluarnya. Eee, Dalam artian ya kita bekerja sama untuk mencari benang merahnya, bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu alamin, bukan, menurut kehendak saya ataupun masukan-masukan dari saya, seperti itu ya? Iya, Bu, saya paham, Bu. Ya.
Nah, jadi dalam konseling ini juga ada asas kesukarelaan. Nah, kali ini kita melakukan konseling ini, kamu sendiri kan yang ingin melakukan konseling secara sukarela dan kamu menghubungin ibu melalui WhatsApp kemarin ya, bukan dengan paksaan dari ibu ataupun, dipaksa oleh orang lain untuk mengikuti konseling ya? Iya benar Bu, saya melakukan konseling ini dengan cara sukarela Bu, bukan dari paksaan ataupun unsur ketidaksengajaan. Iya. Nah, jadi, saya harap nanti selama proses konseling juga, nanti kamu aktif ya untuk, misalnya kalau ibu tanya ya dijawab sejujurnya. Karena, dalam proses konseling ini kamu tidak usah takut, karena di sini ada asas kerahasiaan. Jadi setiap masalah-masalah ataupun apapun yang kamu ceritakan nantinya kepada ibu, itu akan dijaga secara rapat-rapat. Tidak akan ada yang tahu kecuali kalau kamu memperkenankan ibu untuk misalnya sharing kepada teman ibu yang lain untuk membantu ibu. Semisal tidak bisa menemukan jalan keluar, kita bisa dibantu sama konselor yang lain. Tapi itu sesuai izin kamu. Kalau emang kamu nggak mau masalah kamu diceritain sama orang lain, ya it's okay, nggak apa-apa. Yang nanti yang tahu itu kamu dan saya, gitu ya. Iya Bu, benar, baik. Tapi berupayanya agar kita bisa sama untuk membantu saya Bu. Iya. Eh, oh ya, jadi di pertemuan konseling kita yang pertama ini, Ibu hanya punya waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit karena nanti di sekolah akan ada acara lanjutan. Gimana? Sekiranya cukup ya waktunya? Ya mungkin kira-kira cukup ya Bu 30 menit. Oh iya, baiklah. Nah, mari kita gunakan waktu ini dengan baik ya, Nak, ya. Mhm, oke, Mmm, silahkan. jadi begi jadi begini Bu, saya itu Ya. merasa kurang dibutuhkan dalam keluarga saya Bu. Mhm. Maksudnya ini, kurang dibutuhkan dalam keluarga gimana maksudnya? Hmm, jadi Bu di rumah itu saya punya kakak, punya abang, tapi orang tua saya memberikan perhatiannya kepada kakak dan abang saya Bu. Dari segi pendidikan mereka selalu mengutamakan dan mendapat yang terbaik. Kalau ada cara-cara juga saya selalu di terbelakang. Mereka selalu didahulukan daripada saya dan juga saya pastinya kan ada rasa cemburu dan overthinking kepada orang tua dan saudara-saudara saya. Nah, Mhm. disitulah saya berpikir bahwa apakah saya bukan anak orang tua saya, saking karena orang tua saya tidak bisa menyamaratakan perhatiannya kepada anak-anaknya begitu. Mmm, memangnya sejauh ini, kamu belum pernah merasakan kasih sayang dari orang tua atau yang seperti dia dapatkan oleh kakak sama abang kamu, gimana? Ya, bisa dibilang jarang sekali Bu gitu. Tapi ya hidup kalau memang belum bisa merasakan kasih sayang dari keluarga saya Bu. Mmm, memangnya kakak dan abang kamu itu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan sama orang tua kamu? Tidak semua sih Bu, saya punya satu kakak yang baik bahkan sama saya Bu. Saya sering diajak jalan-jalan, makan-makan, nongkrong bareng. Hanya dia yang saja bisa membuat saya nyaman dalam rumah. Tapi sayangnya sekarang dia udah kuliah Bu, jadi sudah jadi anak kos gitu kan Bu. Dia jauh sekarang. Paling di rumah Mmm, abang saya sibuk sama semuanya. oh gitu. Jadi ini, kakaknya Tia sekarang lagi pergi kuliah. Jadi kamu, menjadi merasa tidak nyaman, di rumah dan sering overthinking tentang orang tua kamu yang sangat membedakan kamu dengan kakak-kakak kamu yang lainnya, seperti itu ya? Iya Bu, benar sekali Bu seperti itu. Sejauh ini kalau kamu di rumah, apakah kebutuhan-kebutuhan kamu sudah terpenuhi atau masih ya ada beberapa kebutuhan-kebutuhan kamu yang belum terpenuhi? Kalau untuk kebutuhan sih ya sudah terpenuhi dan belum terpenuhi ya Bu. Kalau kebutuhan Mhm. sekunder ya sudah terpenuhi. Tapi kalau untuk yang lainnya belum semuanya. Saya merasa kurang disayangi oleh kedua orang tua saya
dan saudara-saudara yang lainnya. Mmm, jadi di sini apa keinginan dan harapan kamu? Saya pengennya tuh kan Bu, kalau Mhm, saya itu lebih diperhatikan sama orang tua saya. Memang sih ada kakak saya yang selalu perhatiin saya, tapi saya butuh juga sayang dari orang tua saya. Bagaimanapun kan mereka adalah orang yang melahirkan saya, jadi saya butuh orang-orang yang menyayangi saya, seperti teman-teman saya, bisa disayangi sama orang tuanya, diperhatikan oleh orang tuanya, dan tidak dibedakan kasih sayang dari orang tua kepada saudara sendiri. oh iya benar. Ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Nah jadi, apa tanggapan dari Tia, terkait permasalahan yang sedang kamu alami sekarang ini? Ya, tanggapan saya sih Bu, gimana ya? Orang-orang di sana kan pasti tidak semuanya bisa mengalami hal yang saya alami seperti saya kan Bu. Mhm, Mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka dengan baik. iya Karena benar, apabila anak kurang mendapat kasih sayang, maka anak itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Pastinya itu kan berpengaruh kepada banyak hal, nah kan Bu. Terus seperti saya nih mhm, di sekolah, saya itu tidak fokus belajar, pikiran saya selalu mhm, terngiang-terngiang ke hal kepada masalah-masalah tersebut. Nah, itu yang buat nanti mental anak bakal rusak seperti itu, Bu. Mungkin ya banyak hal ya seperti saya ini, Bu, yang bisa membuat tidak terasa nyaman, tidak berasa ada tamu di rumah sendiri. Jadi kayak mhm. gimana ya, Bu? Kadang bingung, overthinking jadinya saya, Bu. Oh, iya Tia, benar benar sekali ya. Semoga di luar sana tidak ada lagi ya yang mengalami hal yang sama atau kasus yang sama dengan yang sedang kamu alamin. Tapi tapi perlu kamu ingat, kamu juga jangan menjadi semakin, terlarut dalam kesedihan, terus kamu juga ya harus ingat bahwa masih ada, yang sayang sama kamu, yang perhatian sama kamu. Ya meskipun sekarang, kakak kamu memang jauh dari kamu kan, hanya bisa berbicara mungkin via telepon atau dari WhatsApp, tidak bisa bertemu secara tatap muka, tapi, ya meskipun begitu tidak mengurangi rasa sayangnya kakak kamu kepada kamu. Iya, Bu, benar. Makanya saya hanya mengharapkan kakak saya cepat pulang. Nah, agar bisa kembali tersenyum dan terasa nyaman berada di rumah saya. Karena cuma kakak saya lah yang bisa membuat saya merasa nyaman berada di rumah. Mmm, jadi di rumah kamu, sehari-harinya ini Tia melakukan kegiatan apa saja kalau di rumah? Kalau saya sih sedikit pergerakan dulu. Ya, saya Mmm, hanya bangun pagi, saya mengerjakan pekerjaan yang memang sudah wajib saya kerjakan. Dan membersihkan mhm. rumah, itu sering selebihnya saya habiskan waktu di kamar berdiam diri. Oh gitu. Jadi, setiap hari dalam sehari-hari jadi kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk berdiam diri di kamar, seperti itu ya? Iya Bu, tapi terkadang saya menginap di rumah teman saya sampai saya mau menginap di rumah teman saya 2 sampai 3 hari. Oh, kalau kamu menginap di rumah teman kamu, memangnya tidak cariin sama orang tua atau sama kakak atau abang kamu gitu? Tidak Bu, saya selalu permisi sama kakak saya kalau saya mau menginap di rumah teman. Hanya saja orang yang tahu siapa teman saya, kemana saya pergi. Mmm, ya saya kira itu kan waktu yang cukup lama ya 2 sampai 3 hari menginap di rumah orang. Apabila tidak ada yang mengetahui keberadaan kamu, ya bisa-bisa orang rumah juga panik gitu ya, "Di mana sih adik saya?" Gitu. Tapi untungnya kamu sudah ngabarin ya kakak kamu yang itu yang sedang kuliah. Gimana ya Bu, ya biar saya nggak terlalu stres di rumah, saya selalu berdiam diri di kamar. Lama-lama kan saya juga bisa mikir aneh-aneh. Jadi pada saya mikir yang aneh-aneh sendiri, mending saya pergi main ke rumah teman. Kalau udah di rumah teman tuh rasanya seperti senang Bu. Kayak nggak ingat ada masalah apa gitu. Kayak nggak ada ingat buat pulang ke rumah. Karena saya kan nyaman tinggal di rumah teman saya. Terus
Orang tua saya, teman saya itu baik banget, Bu. Terasa banget sayangnya kepada saya. Nah, gimana pun kan Hmm. saya nggak pernah dapat kasih sayang orang tua, jadi rasa nyaman di rumah sama di rumah teman itu sangat beda, Bu. Jadi kayak saya tuh merasa lebih nyaman di rumah teman saya. Jadi seperti itu ya, kamu bisa merasa lebih nyaman di rumah teman daripada di rumah sendiri. Iya, Bu, benar. Karena kalau saya di rumah terus, saya kayak stres sendiri jadinya, Bu. Iya ya. Jadi menurut kamu, mmm, apa nih yang sekiranya kamu lakukan, untuk membantu atau makin menyakitin kamu? Menurut saya sih, Bu, ya menurut pribadi saya sih untuk membantu saya, Bu. Oh iya, baiklah. Memang tindakan yang kamu ambil ini sudah tepat ya. Nah, di sini saya memiliki suatu form, nanti saya akan kirimkan melalui WhatsApp ya. Nah, di sini kamu bisa mengisi, form yang sudah saya sediakan itu melalui link. Nah, nanti, eee, kamu isi di form tersebut apa rencana-rencana yang akan kamu lakukan ke depannya. Boleh dicek WhatsApp-nya saya sudah kirimkan melalui WhatsApp. Eh, iya, Bu, benar. Ya silahkan diisi ya Benar, Bu. formnya ya. Saya akan segera isi. Iya, oke. Oke, kelihatannya ini sudah kamu isi ya, sudah ada respon. Iya, di sini kamu sudah mengisi beberapa rencana yang akan kamu lakukan ke depannya. Nah, yang berkaitan tentang permasalahan yang kamu alamin ini ya. Hmm, iya, Bu, saya sungguh-sungguh untuk melakukannya. Jadi di sini kamu, eee, sungguh-sungguh dengan rencana kamu yang telah kamu tuliskan ini. Ya, mungkin saya melakukannya akan semampu saya, Bu, karena itu dari kesungguhan dan ketulusan hati saya untuk melakukannya. Iya, baiklah. Jika memang kamu sungguh-sungguh dengan rencana kamu ini, selanjutnya kita akan buat kontrak perilaku ya. Nanti kontrak perilaku juga saya kirimkan melalui WA kamu, boleh dibaca-baca dulu kan apa saja, yang harus kita penuhin dalam kontrak perilaku ini. Ya, Iya, Bu. sepertinya kamu sudah mengisi ya? Sudah baca ya kontrak perilakunya? Iya. Iya. Selanjutnya ini, Ibu mau kamu ini dimonitoring. Monitoring ini saya akan kontrol kamu, saya akan kontrol progresnya, gimana, apakah kamu bersedia untuk dimonitoring? Iya, Bu, saya siap untuk dimonitoring, Bu. Iya, biar nanti, saya bisa kontrol ya tentang rencana-rencana kamu saya bisa pantau. Ya, jadi berarti mulai hari ini saya akan monitoring kamu. Dan ingat ya Tia ya, kita sudah melakukan membuat kontrak perilaku. Jadi saya harap kamu melaksanakan rencana-rencana yang sudah kamu list tadi dengan baik ya. Iya, siap, Bu. Ya, oh iya ini saya sudah telepon dari sekolah ini mau lanjut kegiatan lain. Apakah sesi konseling hari kali ini bisa saya akhiri? Iya, Bu. Tapi terlebih dahulu saya berterima kasih karena Ibu telah membantu saya untuk menyisihkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, Bu. Iya, sama Natia. Semoga bisa membantu ya. Nanti ini kita akan lihat perkembangan ke depannya. Saya akan selalu kontrol. Nanti kalau kamu merasa kurang masih ada pertanyaan atau masih kurang nyaman, boleh ibu lagi ya. Nanti kita akan atur untuk pertemuan berikutnya. Gitu ya. Iya, Bu. Terima Terima kasih. kasih ya. Saya izin live ya. Terima kasih, Bu Cindy.